Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Haji Muhaimin Iskandar dan seluruh jajaran DPP PKB. Yang terhormat Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa dan seluruh jajaran Dewan Syuro. Yang terhormat para Menteri Kabinet Kerja dari Partai Kebangkitan Bangsa yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat para anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, baik DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Ketua Badan Otonom Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa, Perempuan Bangsa Ibu Siti Masrifah, dan Ketua Badan Otonom Gemasaba dan Garda Bangsa Bapak Hanif Dakiri. Para kader, para pejuang, para simpatisan, para hadirin, para undangan yang berbahagia. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang penuh berkah, bertepatan dengan perayaan 1 Muharram. Kita menyelenggarakan sebuah acara pidato kebudayaan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Dr. Andes Muhaimin Iskandar, the real our leader. Dan tentu saja pada malam hari ini kita akan menyaksikan sebuah pentas wayang santri dengan Kidalang Ki Entus Susmono dengan lakon Lupit Nulungi Putri. Salawat serta salam mudah-mudahan terus terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para undangan, para kiai, para ibu nyai yang berbahagia, untuk memohon berkah Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesuksesan dan juga jalan terang bagi kita semua, marilah bersama-sama acara ini kita buka dengan bacaan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Haji Abdul Wahid. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده
وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Shadaqallahul Azim, terima kasih disampaikan. Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyanyikan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars PKB. Akan dipimpin oleh sahabat Leni Rodia, hadirin dipersilakan untuk berdiri.
terima kasih luar biasa pada malam hari ini. Semangat sudah terkumpul, energi sudah disatukan. Hadirin Bapak Ibu, para undangan yang berbahagia. Sesaat lagi kita akan mendengarkan pidato kebudayaan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP PKB, Bapak Haji A. Muhaimin Iskandar. Saya persilahkan Ketua Umum PPPKB Bapak Haji Muhaimin Iskandar untuk memberikan pidato kebudayaan dalam rangka perayakan Muharram 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Mukarramun, para kiai, para ulama, jajaran Dewan Syuro, Suriyah PBNU yang hadir, yang saya banggakan. Ada Kiai Mukhlas, ada Kiai Usfuri, ada Kiai Ghafur, ada Kiai Hasib Wahab, Ketua PBNU, para ibu nyai yang hadir, para pengurus PBNU maupun pengurus DPP PKB yang hadir, yang saya cintai, saya banggakan, para tamu-tamu undangan, tidak lupa para anggota DPR RI yang hadir, para pengurus badan-badan otonom, Perempuan Bangsa, Garda Bangsa, Gema Sabah, seluruh badan otonom Nahdlatul Ulama yang hadir juga yang saya cintai, teman-teman wartawan, hadirin hadirat, wabil khusus Ki Dalang Entus Susmono yang kita cintai dan kita banggakan, Bupati Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Malam ini naik kelas dari bupati menjadi dalang. Lebih berkuasa mana bupati dibanding dalang? Kalau malam ini lebih berkuasa dalang dibanding bupati. Beserta rombongan jajaran satu krunya, ada Pak Tarsan juga, saya lihat ada Pak Syakirun, PKB konsisten dari awal Pak Syakirun. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, sungguh kebahagiaan dan rasa syukur yang luar biasa pada malam hari ini. Kita semua dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang terbatas ini. Kita semua bisa hadir, terutama dalam rangka menyambut tahun baru 1 Muharram 1437 Hijriah. Semoga tahun ini menjadi tahun kebangkitan dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua yang hadir, juga tidak lupa terima kasih kepada Ki Entus beserta rombongan, juga kepada seluruh panitia yang bekerja keras menyiapkan acara wayang santri pada hari ini. Tentu ini merupakan kebanggaan buat DPP, dilaksanakan 1 Muharram wayang santri di tempat ini, sekaligus menyambut datangnya penetapan Hari Santri Nasional 22 Oktober yang akan datang. Selain wayang santri, saya ditugasi oleh panitia untuk menyampaikan pidato kebudayaan. Ini agak aneh karena biasanya pidato politik, namanya partai politik. Tapi panitia khususnya Pak Bambang itu waktu haji, agak haji murahan kemarin, murah biayanya.
waktu haji punya obsesi, pokoknya harus ada pidato kebudayaan ketum. Kenapa Pak Bambang haji murah? Karena saya sama-sama Pak Bambang sama-sama haji. Bedanya saya visa haji, dia visa TKI, gitu aja bedanya. Hotelnya sama, semua sama, dibedakan cuman visanya saja. Nah, saya memahami pada dua hal. Kenapa ada keinginan pidato budaya padahal harusnya pidato politik. Pemahaman saya yang pertama, ini mungkin karena semua sudah judek, terutama Pak Bambang. Judek, bicara politik tidak jalan, bicara ekonomi setengah tidak jalan, bicara tradisi dan budaya megap-megap, bicara realitas global tidak menggembirakan, maka tidak ada pikiran yang lebih menyeluruh dan utuh kecuali tidak memisah-misah lagi mana politik, mana ekonomi, mana budaya, mana sosial, mana agama, semua harus dalam satu kesatuan, dan itu yang disebut kebudayaan. Moga-moga pandangan Pak Bambang seperti ini bukan berarti sudah frustasi dengan politik, tetapi justru mengajak seluruh sendi dan elemen baik politik, ekonomi, pendidikan, budaya, tradisi dalam satu kesatuan gerak dan langkah yang utuh dan menyeluruh. Kayaknya ini ide yang pertama. Ide yang kedua, kenapa pidato kebudayaan? Karena politik akan penuh bermakna, menurut panitia yang ngomong ke saya ini, politik akan penuh bermakna dan memiliki kekuatan abadi apabila politik terus mengakar dengan budaya dan tradisi yang kuat dan kokoh. Nah, dua alasan ini mungkin yang menjadi pertimbangan. Tentu saya sekali lagi mengapresiasi atas nama DPP, juga mengucapkan rasa syukur dan bangga atas terlaksananya wayang santri pada malam hari ini. Semoga di malam tahun baru, tahun yang penuh harapan ini, kita semua warga bangsa Indonesia diberi kemudahan untuk terus maju dan bangkit menuju kejayaan Indonesia yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, terutama dalam kesempatan ini kami atas nama Dewan Pengurus Pusat menghaturkan selamat tahun baru kepada semua umat Islam di seluruh dunia, khususnya kepada umat Islam di tanah air. Tahun baru Hijriah ini adalah kesempatan momentum kita untuk melakukan refleksi sekaligus evaluasi dari seluruh perjalanan baik pribadi, keumatan, kemasyarakatan dan kebangsaan menuju tahun baru, tahun depan, sebagai upaya kita mengurangi kelemahan dan kesalahan masa lalu, mengubur berbagai kepahitan, penderitaan, kesulitan, berubah menjadi kemudahan, semangat dan optimisme yang tinggi. Oleh karena itu, mari kita sambut tahun baru dengan penuh semangat dan optimis. Insya Allah Indonesia akan jauh lebih baik di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, tahun ini juga kita akan menyiapkan diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga besar Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan terbesar bangsa ini, sebagai kaum santri, sebagai warga santri. Kita jadikan tahun ini sebagai tahun kebangkitan para santri Nusantara tercinta kita. Amin.
Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, insya Allah dengan kesadaran kita semua sebagai warga santri akan menjadi modal tersendiri, baik peran perjuangan politik kita di bidang politik, di bidang keagamaan, di bidang sosial, di bidang ekonomi, dan di seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kita akan memiliki modal yang kuat sebagai santri yang selama ini mengakar, tumbuh dan berkembang kuat di tanah air kita. Kalau tidak salah, santri itu bukan hanya karena kita pernah mondok, ada 4 menteri di sini, bukan karena 4 menterinya ini pernah mondok semua. Seingat saya Pak Marwan ini juga pernah mondok, meskipun agak lupa-lupa juga gitu. Pak Marwan mondok, Pak Hanif mondok, Pak Nasir mondok, Pak Imam apalagi tukang, bukan hanya mondok, takmir masjid. Satu-satunya takmir masjid yang bisa jadi menpora ya Imam Nahrawi itu. Nah, bukan sekedar kita sebagai santri yang belajar agama lalu mendapatkan predikat santri lalu menjadi murid-murid pesantren, tetapi santri kalau dari segi maknanya itu berbagai macam penafsiran. Mungkin Pak Entus nanti bisa menjelaskan, karena Pak Entus ini selain dalang juga santri, selain bupati juga santri, dalilnya juga fasih. Dulu santri itu ada ditandai dengan 1 mondok di pesantren, 2 namanya biasanya kalau enggak Abdul Muhaimin ya Marwan Ja'far, kira-kira gitulah, atau Hanif Dakhiri atau Muhammad Nasir, itu pasti santri. Itu biasanya begitu. Kriteria yang kedua, santri itu sekarang berkembang. Ada pengurus PKB anggota DPR namanya Agus Sulis, ya santri juga. Kriterianya bukan nama lagi, tapi berkembang pada ibadahnya yang kuat, ngajinya yang baik, perilakunya yang insya Allah soleh lah. Kalau Pak Agus Sulis itu insya Allah soleh kan gitu. Kalau Pak Agus Sulis masih insya Allah soleh, tapi kalau Pak Karding soleh, kira-kira gitulah. Ciri-ciri soleh itu tangannya ada tasbihnya. Nah, itu ciri-ciri solehnya. Tasbih muter terus itu soleh. Tapi kalau Pak Agus, namanya Agus Sulis, kemana-mana pakai sarung biar dikira santri, tapi tidak pernah wiritan. Nah, jadi masih kategorinya insya Allah santri. Tapi saya yakin karena Pak Agus adalah ketua Ansor DIY. Habis ketua Ansor DIY menjadi ketua PKB Daerah Istimewa Yogyakarta, ya pasti santri lah. Nah, perkembangan kriteria santri ini terus tumbuh dan berkembang. Dulu nanti Pak Entus lebih tahu, kalau tidak salah itu dari bahasa Sangsekerta. Santri 3 kesucian, suci pikiran, suci hati, dan suci perilaku dan perbuatan. Insya Allah kalau sudah mengaku PKB, insya Allah santri semua, amin. Kecuali yang sudah lupa santrinya. Ada yang sudah lupa santrinya, karena begitu sampai Jakarta wirid nggak pernah, sholat jamak terus, kemudian pokoknya agak nakal. Tapi senakal-nakalnya orang PKB itu nggak nemen-nemen lah, kira-kira begitu. Nah, itu ada yang kita tanya, Anda kok enggak pernah wiritan lagi? Dia bilang, bapak saya itu kiai. Sebelum meninggal bapak saya bilang, udah kamu yang penting kerja keras, banting tulang, bergerak mengabdi, gak usah wiritan. Wiritanmu sudah tak rapel saya yang melakukan wiritan. Sampai Jakarta enggak pernah wiritan lagi katanya. Nah, hadirin hadirat sekalian, 3 kesucian itulah yang mengingatkan kita, insya Allah menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai predikat kesantrian sebagai modal dasar kita bagi keberlangsungan menata diri kita, menata keluarga kita,
menata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Hadirin hadirat sekalian, kenapa kemudian kita relevan membicarakan santri dan modal dasar pesantren kita? Ini dilatar belakangi oleh keadaan perkembangan yang tidak mengenakkan di hadapan kita. Ada krisis yang terus-menerus mendera dan menimpa kita semua sebagai umat manusia, sebagai bangsa dan negara, sebagai warga global umat Islam dunia. Krisis terus-menerus yang menimpa kita, terutama umat Islam sedunia, bisa kita kategorikan hari ini kita sampai kepada apa yang disebut sebagai krisis global atau krisis kebudayaan atau krisis multidimensi. Oleh karena itu krisis ini pada levelnya, level krisis itu diawali oleh krisis ekonomi, kemudian melahirkan kemiskinan dan kesenjangan, dilanjutkan keadaan krisis politik, kemudian krisis budaya sosial, dan yang paling tinggi derajat krisis ini adalah krisis kemanusiaan. Dan dunia hari ini, terutama dunia Islam, sedang sampai pada titik krisis tertinggi, yaitu krisis kemanusiaan. Apa yang terjadi dari krisis kemanusiaan itu? Hadirin hadirat sekalian, banyak sekali fakta di lapangan. Perang antar sesama agama, bunuh-membunuh secara terbuka. Yang terakhir di Syria, setelah perang tidak bisa dihentikan, pembunuhan massal dan saling habisi antar umat, antar sesama Islam, maka tidak ada pilihan, warga bangsa Syria melakukan apa yang disebut migrasi atau apa? Perpindahan yang disebut pengungsi. Yang terjadi apa? Tidak ada satupun negara yang menyatakan diri sebagai negara Islam mau dan siap menampung seorang muslim yang sedang menderita dalam posisi yang paling pahit. Mereka lalu dengan segenap kemampuannya melakukan perpindahan dengan berbagai kekonyolan dan keterbatasan. Ada yang menggunakan perahu karet berangkat 100 orang, sampai di tempat hidup 10 orang itu masih alhamdulillah. Berangkat 50 orang, hidup 5 orang masih alhamdulillah. Tidak ada satupun solidaritas yang mengatasnamakan Islam yang bisa menolong kenyataan krisis kemanusiaan ini. Belum lagi berbagai perang yang melanda di berbagai penjuru dunia Islam, yang kemudian bahkan sudah tidak lagi memandang sesama muslim itu sebagai sesama manusia. Inilah krisis puncak yang tidak bisa kita atasi, yang berakibat kepada satu kenyataan, dunia kita sedang sakit parah dalam kondisi yang tidak berdaya. Hadirin hadirat sekalian, krisis tertinggi ini alhamdulillah di Indonesia secara umum kita mengalami kondisi yang selamat, meskipun tanda-tanda krisis menuju krisis kemanusiaan itu semakin nyata dan bahkan bakal muncul di tanah air kita, termasuk kenyataan kekerasan, saling bakar, saling bunuh. Agama bukan lagi menjadi sumber kebenaran yang memberi inspirasi kepada perbaikan hidup, tetapi agama menjadi inspirasi kekerasan dan perpecahan. Yang terakhir bahkan kekerasan dan pembunuhan terhadap anak-anak di bawah umur yang juga kita rasakan dan kita lihat secara langsung di mata kita. Selamat datang kepada teman kita, ini dulu ketua fraksi PAN, Pak Catur. Selamat datang, terima kasih. Nah, hadirin hadirat sekalian, krisis ini bakal terjadi kalau kita tidak antisipasi. Karena apa? Keadaan ekonomi kita lagi buruk,
pertumbuhan ekonomi melamban, kurs rupiah tidak menentu, PHK bakal terjadi di mana-mana. Kata Pak Hanif sudah mulai tapi tidak banyak. Kemudian biasa kalau menteri ditanya pasti jawabannya tidak banyak. Waktu saya jadi menaker juga ketika ditanya banyak PHK enggak banyak. Nah, itu memang menteri harus begitu jawabannya. Harus optimis. Nah, berkembang nanti kalau ekonomi ini tidak tertangani dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan akan masuk pada krisis yang lebih tinggi lagi. Krisis politik, krisis sosial budaya, dan bisa krisis kemanusiaan. Ini yang harus kita antisipasi, dan dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa dalam kondisi krisis seperti ini, politik tidak akan mampu menyelesaikan sendiri, agama tidak bisa sendiri, ekonomi tidak bisa sendiri, tidak ada pilihan. Seluruh segmen harus bahu-membahu dalam satu kesatuan penyelesaian secara komprehensif dan menyeluruh. Oleh karena itu, tugas kita, tugas pemerintah, tugas tokoh-tokoh, tugas penggerak masyarakat, tugas kader, tugas semua kalangan untuk merajut seluruh potensi dan kemampuan yang kita miliki, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dalam penyelesaian yang kita hadapi. Apalagi di dalam pertarungan cara pandang penyelesaian masalah, kadang-kadang kita masih mengalami apa yang pahit, yang kita rasakan sebagai pertempuran tiada henti tentang pemberian makna ataupun cara pandang dalam mengambil kebijakan. Kemarin ekonom-ekonom saya panggil ke DPP, saya suruh buka apa sih yang terjadi dengan kondisi ekonomi kita. Sebagian bilang ini semua semakin parah gara-gara mencabut subsidi. Sebagian bilang menyatakan bahwa justru karena subsidi BBM dicabut, maka prospek perbaikan ekonomi akan lebih baik, tapi butuh waktu. Ekonomi lainnya bicara, Pak Jokowi harusnya nggak bicara soal nanti anak cucu. Yang harus dibicarakan adalah hari ini yang sedang kelaparan dan tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Infrastruktur, tol laut dan sebagainya itu kan jangka menengah dan panjang. Mereka berdebat habis. Kesimpulan saya, semua madhab, semua pikiran, semua cara pandang tentu akan menjadi khazanah, tetapi juga menjadi bencana apabila salah dalam memilih dan memilah. Oleh karena itu, penyelesaian masalah krisis ini tidak ada pilihan, keterlibatan semua pihak. Meskipun kita melihat, ini mumpung ada 4 menteri di sini, kita melihat janganlah pemerintah ini hanya memandang 2 madhab dominan. Satu madhab pasar, bolak-balik kalau sudah kepepet ujung-ujungnya nempelnya ke pasar. Yang kedua, bolak-balik keputusan kebijakan pemerintah kalau sudah pasar juga nggak mampu, biasanya lalu menyalahkan global. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri, secara sinergi kita selesaikan. Global adalah setiap hari menjadi tantangan, pasar menjadi tantangan, tetapi tangan kita sendiri, kaki kita sendiri harus menjadi pijakan utama dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah bangsa kita. Kalau pasar terus, kita tidak akan pernah merdeka di dalam mengambil langkah dan kebijakan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, hadirin-hadirat sekalian, kebersamaan ini alhamdulillah dalam rangka menyambut Hari Santri ini kita punya potensi yang besar, yang kuat, di mana akar tradisi, nilai keagamaan dan kultur kita bisa menjadi modal penyatuan semua keadaan yang ada ini. Salah satunya adalah bagaimana agar agama yang kita jalani, kita yakini dan kita amalkan selama ini benar-benar memiliki fungsi yang kuat, bukan fungsi yang semu. Di ketika modernisasi dan modernitas itu berkembang, kadang-kadang agama pada perkembangannya memiliki berbagai level cara pengamalan dan cara pelaksanaannya. Yang dalam sekali agamanya menganggap agama sudah masuk kepada
wilayah substansinya saja. Yang baru memahami agama biasanya mengandalkan formalisme dalam pelaksanaan agamanya. Dikotomi ini kemudian biasanya lalu terjadi kesenjangan. Nahdlatul Ulama dan kita semua juga PKB khususnya tentu punya kewajiban untuk merajut yang level dasar, level menengah dan level tertinggi dalam pemahaman keagamaan ini. Sehingga formalitas dalam keagamaan yang muncul dan berkembang ini pelan dan pasti harus kita ajak dan kita dorong menjadi keagamaan yang substantif, sehingga yang selama ini atas nama agama melahirkan kekerasan, atas nama agama melahirkan perpecahan dan dikotomi, agama yang menyerukan perdamaian justru melahirkan pembakaran tempat ibadah. Kita mengutuk dan menyesalkan sekaligus meminta dihentikannya oleh seluruh kelompok. Tidak boleh ada satupun yang boleh membakar tempat ibadah, karena kalau gereja dibakar di sana nanti masjid dibakar di tempat lain. Naudzubillah min dzalik. Kita serukan, agama tidak pernah memerintahkan kekerasan, agama justru memerintahkan kedamaian dan perdamaian. Oleh karena itu DPP PKB dalam kesempatan ini menghimbau seluruh peristiwa konflik yang atas nama agama harus ditarik dalam satu sikap yang sama untuk tidak menjadikan konflik agama. Oleh karena itu hadirin hadirat sekalian, agama harus mendorong semangat kemanusiaan yang tinggi, humanisme yang menjadi spirit keagamaan, bukan justru menjadi kekerasan dan perpecahan. Pemikiran keagamaan yang radikal dan fundamentalis adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk terus kita tarik dan kita isi kepada Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga tidak melahirkan dikotomi baru, yaitu dikotomi antara yang fundamentalis dan radikalis, lalu di sisi yang lain lahir liberalis. Ini tidak elok juga. Karena itu NU harus menyelaraskan semua ini dalam kesatuan kita, yaitu alhamdulillah muktamar PKB tahun 2000 berapa? 2014 yang lalu tema besar kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Muktamar NU yang baru saja selesai di Jombang mengambil tema besar Islam Nusantara. Ini dua tema yang menyatu, yang insya Allah ini adalah solusi antara Islamisme yang radikal dan Islamisme yang dangkal, dengan tarik menarik dengan liberalisme Islam yang juga mengkhawatirkan kita. Oleh karena itu Islam Nusantara, saya bilang kepada teman-teman PBNU, Islam Nusantara ini suatu formula yang sangat dahsyat, yang sangat tepat, tapi sayangnya tidak menginternasional. Dipasarkan di negara-negara yang sedang berkecamuk itu, Islam Nusantara itu istilahnya kurang apa ya? Kurang sip, gitu. Kurang populer. Tapi oke lah, nanti kita cari yang tepat. Kalau istilah PKB di muktamar itu ya Islam rahmatan lil alamin. Kita cari formula yang tepat sehingga Islam Nusantara yang menjadi khazanah santri kita ini benar-benar formula solusi di tengah kepengapan realitas sosial politik yang terjadi. Nah, dari situlah saya kira, saya tidak ingin terlalu panjang lebar tentang Islam Nusantara. Silahkan nanti kalau ada Yai Said nanti kita minta pendapatnya, Ki Dalang juga kita minta pendapatnya. Insya Allah dengan itu sebagai fondasi kita, Islam rahmatan lil alamin ini sebagai jalan awal merintis dikotomi, perpecahan, egosentrisme, sektorialisme dan seterusnya menjadi satu kesatuan yang komprehensif dalam penyelesaian masalah. Politik yang dianggap hiruk pikuk dan tidak ada ujung pangkalnya, insya Allah bisa diatasi dengan satu keagamaan yang kuat ini. Politik yang hedonis, politik yang pragmatis, apalagi di tengah rakyat dan masyarakat kita yang sangat pragmatis dalam mendefinisikan politik, saatnya kita hadir bersama Islam rahmatan lil alamin, bersama Islam Nusantara menjadi penyuluh dan penerang
bagi kesalahan jalan politik di tanah air kita. Ini kayak lingkaran setan. Rakyatnya sudah salah paham dengan politik, elit politiknya mengikuti kesalahpahaman politik itu. Jadi pilkada ini sudah bahaya. Nanti money politik bicara dan seterusnya. Insya Allah dengan kerja keras kita akan robah cara pandang politik menjadi politik yang benar-benar substantif, yang benar-benar menjadi bagian dari jalan keluar dalam mengatasi berbagai masalah yang kita hadapi. Hadirin hadirat sekalian, tidak ada pilihan bagi kita untuk memperkuat komitmen kita sebagai pilar demokrasi yang berakar pada tradisi dan nilai-nilai yang kita miliki. Dalam rangka apa? Dalam rangka upaya kita menuju kesejahteraan masyarakat, sehingga politik adalah politik yang berdimensi kesejahteraan, politik kemaslahatan yang menjadi peta jalan yang selama ini telah dirintis dan diberikan solusi oleh para ulama-ulama kita. Oleh karena itu upaya struktural melalui jalur politik, kebijakan politik, aturan, undang-undang, kebijakan politik, anggaran dan seterusnya hanyalah bisa berhasil apabila kita berpijak kepada langkah-langkah kultural yang penting dan strategis, sehingga mampu memastikan jalannya kehidupan kebangsaan kita sesuai dengan jati diri dan khitoh kita sebagai bangsa yang sejak awal dilahirkan melalui karakter bangsa yang kuat, yang berpijak pada moralitas kebangsaan yang kokoh, dan tentu seperti yang selalu kita gembar-gemborkan dan menjadi warisan utama kita, yaitu membumikan nilai-nilai luhur agama bagi perjalanan politik nasional kita, sehingga tradisi dan kearifan kita benar-benar muncul dan nyata di dalam kebijakan politik. Oleh karena itu kita sambut kemauan dan niat Pak Jokowi untuk meletakkan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri, sebagai hari santri nasional, sebagai bagian dari komitmen bukan saja formal, tetapi komitmen menjadikan nilai-nilai santri menjadi rujukan dan pijakan bagi kehidupan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, kiranya berbagai tantangan dan cara yang bisa kita lakukan memang banyak sekali, dan kita harus berbagi tugas. Alhamdulillah PKB ini punya penopang kuat, ibu kandung kita, yaitu rahim besar Nahdlatul Ulama dan pesantren-pesantren. Ini kita syukuri. Di tengah galaunya keadaan ini kita punya rahim yang memiliki kekuatan nilai yang luar biasa, yang harus kita aktualisasikan dalam kehidupan politik kita. Dan disitulah kita hadir memperbaharui dan meneruskan politik kita. Dengan cara itu insya Allah kita adalah solusi, insya Allah kita adalah bagian dari yang bisa mengatasi masalah-masalah di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Seorang teman menyatakan ke depan ini hanya tinggal dua kelompok. Kelompok partai politik yang modalnya kuat, duitnya banyak, kemudian semua diatasi dengan modal uang itu. Kelompok yang kedua, partai politik yang tidak punya modal apa-apa, hanya bisa kuat dan eksis apabila konsisten dengan ideologi dan cita-citanya. Nah, alhamdulillah PKB ini modalnya termasuk modal pas-pasan. Paling banter itu segini banyak ini, yang paling kaya ya kira-kira Pak Marwan Ja'far lah kira-kira itu. Kira-kira. Atau siapa di sini? Ya segitu-segitunya lah, modal pas-pasan. Nah, satu-satunya cara, dan kita alhamdulillah berhasil menjaga itu, dan ayo kita jaga terus. Modal yang paling kita miliki adalah modal ideologi, modal cita-cita, modal semangat juang, modal spirit dan nilai-nilai keulamaan, kepesantrenan, Nahdlatul Ulama Islam Nusantara yang harus kita aktualisasikan, kita gali, dan kita terus berdayakan di masa-masa yang akan datang. Masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktu, Pak Entus akan lebih menghibur dan mencerahkan kita semua. Saya akhiri pidato saya pada malam hari ini. Selamat berjuang, selamat Hari Santri Nasional. Moga-moga bersama PKB Indonesia akan lebih baik di masa-masa yang akan datang.
Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekali lagi kita berikan aplaus kita yang paling meriah untuk Bapak Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Pada malam hari ini bukan memberikan pidato politik sebagaimana biasanya dan semestinya, tapi memberikan pidato kebudayaan. Hadirin Bapak Ibu, para undangan yang berbahagia, malam hari ini serasa komplit bagi kita semua karena Partai Kebangkitan Bangsa sebagai rumah politik bagi warga Nahdliyin berhasil mengumpulkan putra-putri yang terbaik hadir malam hari ini. Kita memiliki para menteri anggota Kabinet Kerja. Selamat datang, ada Pak Marwan, Pak Hanif, lalu Pak Nasir, Pak Imam Nahrawi insya Allah masih on the way ya. Sudah di belakang karena Menteri Pemuda nggak punya tempat di sini, duduknya sama pemuda di belakang, itu sudah benar. Hadir juga para kader Partai Kebangkitan Bangsa yang terbaik yang ditugaskan untuk mengabdi di Nahdlatul Ulama. Hadir Ketua LKKNU Ibu Ida Fauziah. Baru saja menyelesaikan tugasnya yang sangat sempurna melakukan regenerasi Fatayat NU, dan sekaligus juga hadir Banom dari PBNU, dari Fatayat NU, Anggia Ermarini. Tapi jangan lupa Anggia Ermarini meskipun Ketua Fatayat NU tapi juga bagian dari Perempuan Bangsa. Dan banyak sekali hadir pada malam hari ini para pimpinan lembaga yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi tentu saja dengan sangat bangga dan merasa terhormat karena hadir juga Bapak Agus Sunyoto, Ketua Lembaga Les Bumi. Monggo berdiri, ini pertunjukan wayang santri, rasa-rasanya susah untuk kita saksikan bersama tanpa dukungan dari Pak Agus Sunyoto, dan kebetulan Ki Dalang Entus juga menjadi bagian dari keluarga besar pimpinan pusat Les Bumi. Ini hadir kawan-kawan di belakang, para dalang-dalang muda dan dalang-dalang santri. Baik hadirin para undangan berbahagia, sebelum kita menikmati sajian wayang santri yang akan mengambil lakon Lupit Nulungi Putri, kita akan bersama-sama melantunkan doa untuk keberkahan perjalanan kita pada malam hari ini, juga sekaligus merayakan Muharram dan juga menyambut Hari Santri 22 Oktober yang insya Allah akan dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Yang terhormat Kiai Haji Maman Imanul Haq dipersilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas'aluka salamah wal ijazah wal barakah wal istiqamah ila hadratin nabil mustafa bahris syafa'ah Sayyidina Muhammadil mahbubi ala mana wa bihi salafus salih wa alihi wa azwazihi wa dhurriyyatihi wa jami' ulama'i ahli sunnati wal jamaah wa ru'asa'i nahdatil ulama ila hadratis Syekh Mbah Hashim Asy'ari wa hadratis Syekh Mbah Bisri Samsuri wa hadratis Syekh Mbah Wahab Asbullah wa hadratul walid Kiai Haji Abdurrahman Wahid wa jamil arwah al-muqaddasa min jihati jamaladin yakhduruna fi hadil haflatul mubarakah. Sebut nama ayah dan ibu kita masing-masing. Syalil lakumul Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. اللهم يا رب زمزم والمقام والركن والبيت الحرام صل على خير الأنام والآل وصحب الكرام اللهم من يحيي العظام وحي رميم أحيي روحنا في عبادتك ومحبتك ومعرفتك وأحيي محبتنا في قلوب خلقك أجمعين. Ya Allah, bangkitkan ruhani kami agar terus punya semangat untuk berjuang demi Ibu Pertiwi. Bimbinglah kami seluruh keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa ini. Bimbinglah kami dari ketidakpedulian menuju pengertian, dari hayalan menuju keabadian,
dari pertentangan dan penderitaan menuju keselarasan, kedamaian dan kebahagiaan. Ilahana ya maulana ya muhaiminu ya salam, sallimna min jami'il musibah, sallimna min jami'il baliyah, sallimna min jami'il fitnah. Allahumma sallimna min bala'id dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima wa musibatihima, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkan bangsa ini dan negara ini dari berbagai musibah, dari kekeringan yang membuat petani-petani dan masyarakat kesulitan untuk mengairi sawah dan mencari air bersih, dari asap yang telah membungkam saudara-saudara kami dan membuat begitu banyak orang menderita ispa, dari kekerasan yang menimpa anak-anak kami. Ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari segala kesulitan, dari kekerasan, dari kehancuran. Jangan ada seorang anak yang diperkosa, lalu dibunuh, lalu dibungkus di kardus. Cukup bagi kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang soleh, anak-anak yang menjadi generasi penerus bagi perjuangan bangsa. Ya Rabb, saudara-saudara kami yang menjadi korban di Mina, tragedi Krain di tanah suci Mekah, jadikan mereka para syuhada. Jadikan Partai Kebangkitan Bangsa ini menjadi partai yang selalu memperjuangkan amanat ulama. Penderitaan bangsa ini ada di pundak kami semuanya. Jadikan Ketua Umum kami dan seluruh jamaah haji menjadi haji yang mabrur. Allahumma ja'alna wa jamil hujjaj hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabu.